Bab yang kedua pada menyatakan adab menikah dan di dalamnya 4 pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan kawin dan kelebihan meninggalkan akan dia. Kita masuk kepada kitab Adabun Nikah. Adab menikah. Ini adalah bagian kedua dari Rub'ul Adat dari kitab Ihya Ulumuddin. Di sini Syekh Abdul Somad membaginya menjadi 4 pasal. Lebih banyak daripada Ihya-nya. Ihya dibagi 3 pasal. Pasal yang pertama adalah fit targhibi fi wa anhu. Adalah menjelaskan ajakan menikah dan kebalikan dari ajakan, yaitu targhib atau sesuatu bagus untuk kelebihan dan kelebihan meninggalkan menikah. Ini di sini sistemnya Imam Ghazali di awal membawakan dalil umum dulu. Dalil yang mengajak dari ayat, kemudian hadis, nanti juga baru athar, perkataan sahabat yang menjelaskan kelebihan nikah. Nanti begitu juga kebalikannya. Menjelaskan dalil-dalil yang menyuruh untuk tidak menikah. Lebih bagus tidak menikah. Dibawakan dulu dalil-dalilnya. Nanti setelah itu baru akan dijelaskan siapa yang lebih bagus menikah, siapa yang tidak. Bagaimana keadaan yang terbaik bagi kita, apakah menikah atau tidak. Ini kita nggak ngebahas dulu ringkasan jadinya, nanti kita baca di akhir pasal ini, di akhir bab ini. Sekarang kita baca dulu hadis-hadis dan ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan tentang menikah. Imam Ghazali mengatakan, Syekh Abdul Somad mengatakan dalam kitabnya Syairus Salikin, ketahuilah olehmu bahwasanya ulama bersalahan, artinya berbeda pendapat pada kelebihan nikah itu. Memang ulama ini ikhtilaf dalam keutamaan menikah. Bahkan sebagian, fabalagha ba'dhum, sebagian dari mereka itu melebihkan keutamaan menikah sampai bisa-bisa mereka mengatakan bahwa nikah itu lebih afdol daripada takhalli li ibadatillah. Daripada sendiri fokus ibadah, mendingan nikah. Sebagian ulama bilang seperti itu. Tetapi wa tarafa akharun i'taraf, sebagian yang lain bifadlihi bilang iya nikah itu bagus, tapi sendiri fokus ibadah kepada Allah, takhalli li ibadatillah, jelas lebih bagus daripada menikah. Nanti akan dijelaskan. Memang benar ya. Kalau dari segi dua hal ini, saya ini sendirian, nggak ada perempuan, nggak ada keluarga, fokus total, full 100% ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagus mana? Kalau nikah nanti berkurang ibadahnya karena harus cari nafkah. Karena harus menghidupi keluarga. Karena ada nanti kewajiban dia dengan istri dan anaknya. Sebagian bilang tetap menikah lebih afdol. Sebagian lagi i'tarafa. Ini yang pas. Kalau memang nanti yang akan kita bahas nanti di akhir bab, lebih bagus jika nggak ada kesibukan lain, hanya 100% fokus at-takhalli, ibadah kepada Allah, mendingan dia sendiri tidak menikah, dan juga dengan syarat tidak takut fitnah. Tapi ini sangat langka. Nanti akan dijelaskan. Berikut juga contoh-contoh ulama yang tidak menikah, waktunya segalanya khusus digunakan untuk Allah dan agama Allah Subhanahu wa taala. Cuman ini yang seperti tadi ya, yang tidak menikah fokus ibadah, ini hanya orang-orang yang tidak ada keinginan maksiat, bersih hatinya, fokus ibadah dan gak ada keinginan perempuan, syahwatnya sudah benar-benar dikalahkan sama dia, hawa nafsunya sudah benar-benar ditekan. Ini bukan sembarangan orang. Ini salah satunya Al-Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Gak menikah beliau, waktunya habis untuk syiar agama Islam, mengarang kitab dan ibadah.
Bahkan kalau dihitung umurnya beliau itu sama karangannya nggak sebanding. Ini umur kok cukup bener buat ngarang segitu. Kita aja umur kita ini puluhan tahun mempelajari kitabnya nggak hatam-hatam. Semua ketika beliau kita belajar loh, bukan ngarang. Sudah jadi kita pelajari nggak sampai selesai. Ini beliau mengarang. Ini contoh-contohnya. Nah, sebagian lagi ada yang bilang bahwasanya lebih afdol jangan nikah sudah. Sebagian ada yang bilang begitu. Lebih afdol jangan menikah, terutama di zaman kita. Itu zamannya Imam Ghazali dulu. Kenapa? Karena yang disebutkan keutamaan menikah, fadilahnya menikah, itu dulu zaman sahabat, zaman Rasul. Kata beliau, ini sebagian ulama, enggak semua ya, ini sebagian kecil. Kalau di zaman kita, zamannya Imam Ghazali, zaman kita sekarang zaman sudah berubah. Cari harta halal sudah susah, ngedidik anak sudah susah, akhlak orang-orang sudah mulai rusak. Dulu, sekarang udah gak pantas disamakan sama dulu. Sekarang ini nikah malah kadang-kadang berbahaya. Dulu, tapi ini tetap, ini call sebagian ulama. Ya kayak sekarang, sebagian keadaan, orang nikah bukannya tambah baik, malah tambah buruk. Ya, yang laki akhlaknya separuh baik, separuh buruk. Ketemu yang perempuan separuh baik, separuh buruk. Digabungkan, bukannya yang baik jadi sempurna, malah buruknya yang jadi sempurna. Nah ini kan berbahaya. Dalam keadaan ini lebih bagus gak menikah. Ini tawakalnya 50% sebelum nikah. Masih ada lah 50% tawakal. Ketika menikah malah hilang 100% tawakalnya. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh zaman ulama zaman dahulu. Nah ini dalam keadaan tertentu seperti ini, udah jangan nikah. Nanti nikah malah yang ada hilang tawakalnya, malah tambah gak bener ibadahnya. Biasanya sholat sunnah ditinggalkan, wajib tetap rajin sholat. Ini nanti setelah nikah karena sibuk kerja akhirnya wajibnya juga ikut hilang. Nah yang seperti ini baru mungkin keadaan seperti inilah afdol untuk dia, gak apa-apa, gak usah nikah sudah. Fokus ngerjakan kewajiban ibadah. Nah tapi ini cuman gambaran dulu pembukaan. Jadi ada yang bilang nikah afdol. Ada yang bilang udah gak usah nikah. Kalau fokus ibadah, sibuk dengan ibadah aja. Ada lagi yang paling rendah lagi, itu nikah baik-baik itu zaman dulu. Sekarang nikah malah tambah bikin masalah. Mendingan udah gak usah nikah sendirian aja. Walaupun gak ibadah. Karena banyak kan setelah nikah malah tambah maksiat nanti. Malah tambah berkurang ibadahnya. Nah ini kan kita gak tahu yang mana yang paling benar. Yang mana yang patut kita ikuti. Akan dijelaskan nanti. Jadi nanti di sini Imam Ghazali tertibnya bahas dalil-dalil ajakan menikah. Keutamaan menikah. Kemudian nanti apa udzur yang memperbolehkan kita nggak menikah. Sudah kita bahas semua dalilnya. Kemudian dalil-dalil yang mengatakan nggak usah menikah. Baru nanti ketemu. Kapan keadaan afdal menikah. Kapan keadaan yang lebih bagus tidak menikah. Kapan keadaan yang sama aja. Nikah nggak nikah sama aja. Ada nanti keadaan itu. Ini kalau di fikih biasanya langsung di awal bab disebutkan. Hukum menikah ada 5, wajib bagi orang ini, sunnah bagi orang ini, makruh bagi keadaan ini, haram bagi keadaan ini. Kalau di fikih seperti itu. Cuman Imam Ghazali beliau sistemnya bawa dalil dulu. Karena kitab ini bukan untuk sembarangan orang sebetulnya ya. Syairus Salikin ini kitab tinggi. Tapi nggak apa-apa kita belajar sedikit-sedikit. Jadi di sini ini kita mau dibuka pikirannya oleh beliau. Syekh Abdul Somad ini meringkas dari kitab Ihya Ulumuddin, membuka pemikiran kita. Dikasih lihat dulu, ini loh dalilnya, ini dalilnya, ini dalilnya. Sekarang kita pikir, mana yang lebih bagus. Itu setiap bab seperti ini. Sekarang yang pertama adalah ayat-ayat yang menunjukkan keistimewaan menikah. Adapun kelebihan menggemarkan kawin, menebarkan nikah. Ini bahasa kitabnya kawin ya, bahasa kalangan beliau masih pakai bahasa Melayu. Nikah dan kawin itu sama saja. Maka beberapa ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dan perkataan sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan tentang keistimewaan menikah. Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum, dan nikahkan
ayama, artinya ayama ini orang-orang yang bujang yang belum menikah. Disuruh menikah. Ini ayat perintah. Wa ankihul ayama minkum. Nikahkanlah. Orang tua, nanti itu akan ada kita bahas pada babnya. Kalau punya anak, wajib dia mendidiknya. Dan setelah anaknya sampai pada umurnya, kalau laki-laki ditawarkan menikah, dibantu dicarikan. Kalau perempuan, orang tuanya wajib mencarikan dia laki-laki yang kufu, yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti umur khilaf. Sebagian mengatakan minimal umur 15 tahun. Setelah balik sudah boleh dicarikan. Karena agar menjaga dirinya. Nanti itu akan kita bahas. Kemudian ayat kedua. Wala ta'duluhunna an yankihna azwajahunna. Maka jangan kamu tegahkan atas anak wanita kamu bahwa kawin mereka itu akan segala suami mereka. Maksudnya jangan kalian larang anak wanita kamu jika mereka ingin menikahi pria yang kufu. Ini penafsiran ayatnya bermacam-macam. Ini di mazhab kita Imam Syafi'i, orang tua, bapak walinya ya, ayah atau kakeknya kalau ayahnya sudah meninggal. Kakeknya masih hidup itu namanya wali. Beliau, ayah dan kakek ini tidak boleh ngelarang anak perempuannya menunjuk laki-laki. Abah, saya mau kawin sama ini. Dilihat, ini laki-lakinya kufu tidak? Kufu itu setara menurut aturan agama. Bukan setara kekayaan saja, bukan. Nanti akan kita bahas itu. Jadi kalau dilihat ini laki-lakinya cocok. Orangnya muslim, ada kafaah untuk anaknya. Jangan dilarang. Wali tidak boleh melarang. Izinkan kecuali. Nah di mazhab kita Imam Syafi'i, kalau walinya ngelarang, abah saya diminta sama laki-laki ini. Cuman nanti ini kita bahas ya, bukan berarti laki-lakinya pacaran dulu ada hubungan. Ini wajib dilarang, nggak apa-apa ini sama orang tuanya. Ini yang dimaksud ada seorang laki-laki soleh datang meminta melamar anak wanita. Kebetulan anaknya senang sama anaknya yang perempuan mau dengan laki-laki ini. Ini orang tua yang kalau lelakinya mempelai prianya tadi ini kufu setara dengan perempuan ini nggak boleh dilarang. Kalau walinya nggak boleh, nggak mau sama kamu. Nanti aja nikahnya. Saya nggak senang sama kamu. Oh kamu orang ini, misal melarangnya itu tidak ada udzur syar'i. Ya, ini walinya ayahnya tadi lepas dari kewalian. Jadi walinya pindah menuju hakim. Jadi perempuannya bisa lapor ke hakim, hakim, saya minta nikah sama abah saya nggak dikawin-kawinkan. Saya minta sama ini nggak dikasih. Bisa ke hakim, nanti hakim yang menikahkan. Kecuali abahnya punya pilihan. Orang yang soleh sama punya pilihan, nak jangan sama itu. Abah udah punya calon buat kamu. Nah kalau abahnya udah punya calon yang kafa'ah. Dengan syarat tadi anak perempuannya ini masih bujang, masih perawan. Anaknya wajib ikut orang tuanya. Jadi nggak apa-apa orang tuanya melarang. Tapi tetap kalau yang melamar baik, soleh, makruh. Ya nggak bagus untuk orang tuanya melarang. Mengutamakan pilihan dirinya, jangan. Utamakan pilihan anaknya dengan syarat yang soleh. Nah ini jangan sampai ini dijadikan salah paham. Seringnya nanti dibuat alasan. Saya udah seneng sama ini. Dia melakukan perkenalan yang dilarang sama syariat. Ketemu. Nah ini kalau gini orang tua ngelarang nggak ada masalah. Karena yang suami ngajakin calonnya ini ngajak maksiat. Kan keluar tanpa mahram. Kan dilarang oleh syariat. Nah ini nggak ada masalah. Kalau dilarang karena memang ini yang laki ngajakin pacaran bisa. Nah ini nggak ada masalah orang tuanya melarang. Karena ini ada pelanggaran syariat. Jadi ini ayatnya tadi, ringkasnya tidak boleh dilarang. Ini maksudnya menunjukkan bahwa nikah itu bagus. Kalau sudah ada yang mau jangan dilarang sudah, cepet-cepet. Oh nantilah Bapak masih susah mau buat acara. Uangnya masih belum ngumpul, jangan kumpul-kumpul. Jangan ngumpulkan uang dulu karena nikahnya diundur karena ingin bikin acara yang mewah, jangan. Udah cepet-cepet, nanti ini akan kita bahas juga ya. Nah ini sekarang kesempatan mumpung lagi murah.
Nikah di masa corona ini murah. Cepet-cepet nikah sekarang. Malah enak, nggak perlu acara besar-besar. Sampean punya acara besar-besar, malah dimarahi nanti sama yang berwenang. Kesempatan ini sekarang. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Rasul dan memuji Rasul di dalam Al-Qur'an dan mengatakan kami telah mengutus Rasul sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad SAW, dan kami menjadikan bagi mereka istri dan keturunan. Di dalam Al-Quran Allah mensifati Rasul, kami memberikan mereka keluarga, artinya mereka menikah dan mereka memiliki anak keturunan. Lalu juga sama ayat selanjutnya, ini tadi walaqad arsalna ini enggak ada ya di kitab Sirrus Salikin. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala memuji para wali-walinya di dalam Al-Qur'an yang dimana mereka berdoa. Walladzina yaquluna, mereka itu berkata, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan bagi kami, ya, berikan dari kami, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami qurrata ain. Qurrata ain ini sesuatu yang menyenangkan, yang membawa kebahagiaan. Ini Allah mensifati walinya, memuji di dalam Al-Quran. Mereka berdoa, berikan kami keturunan dari istri dan anak-anak kami yang menyenangkan mata kami. Saya ingat dulu nih, saya pernah mendengarkan nasihat mendengarkan ceramah, maaf, dari Munsif Ba'alawi. Beliau orangnya suka bercanda. Kata beliau, ulama zaman sekarang ini banyak yang suka bohong. Banyak yang suka bohong. Kenapa? Kalau doa mereka, Rabbana hablana min azwajina. Ya Allah, berikan kami bagi azwajina. Tahu azwaj itu artinya istri-istri kami. Padahal istrinya cuma satu. Ngomongnya min azwajina, dari istri-istri kami. Bohong mereka. Gayaan ini ya, bercanda. Ini Allah mensifati dalam Al-Quran. Sifatnya walinya Allah. Mereka berdoa minta keturunan yang soleh. Berarti mereka itu menikah dan minta keturunan yang soleh. Ini ajakan anjuran untuk menikah. Dan dijelaskan oleh Imam Ghazali bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ghazali mengatakan wa yuqal, dikatakan innallaha ta'ala lam yadhkur fi kitabihi minal anbiya illal muta'ahhilin. Allah tidak menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabnya, enggak menyebutkan para nabi kecuali nabi-nabi yang sudah menikah. Jadi di Al-Quran yang disebutkan itu semua nabinya yang ada namanya, itu nabi-nabi yang menikah. Lalu khilaf, ada Nabi Yahya yang gak menikah, yang gak punya keturunan. Dibahas, dikatakan Nabi Yahya itu menikah, walaupun gak ada hubungan dengan istrinya. Beliau menikah gak berhubungan dengan istri, cuman menikahnya hanya untuk menjaga pandangan. Biar terjaga pandangannya, karena beliau sibuk fokus dengan ibadah. Hanya menikah untuk menjalankan keutamaan dan mengerjakan sunnah. Bukan hanya untuk mencari kenikmatan dalam pernikahan. Jadi dalil-dalilnya dibahas. Semua nabi menikah. Ada nabi yang belum nikah. Nabi Isa. Ketika diangkat belum menikah. Dikatakan nanti ketika Nabi Isa turun, Nabi Isa akan menikah dan akan punya keturunan di akhir zaman nanti. Jadi ada ulama yang mengatakan di Al-Quran gak ada nabi yang disebutkan kecuali yang menikah. Dan memang betul. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati, faqad raghiba anni. Nikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak mau sunnahku, berarti dia tidak mau akan aku. Nikah itu sunnahku, yang gak mau sunnahku berarti tidak mau aku. An sunnati, mau sunnahku berarti bukan golonganku. Ini hadis-hadisnya. Selanjutnya, an-nikahu sunnati, faman ahabba fitrati falyastanna bisunnati. Nikahku, hidupku, fitrahku, maka hendaknya melakukan sunnahku dengan menikah. Ini hadis-hadis ini sering dibahas ya.
Lalu ajakan selanjutnya untuk menikah. Tanakahu takthuru fa inni mubahi yaumal qiyamah hatta bis. Sebelumnya tentang hadis tadi ya, an-nikahu sunnati faman ahabba fitrati falyastanna bi sunnati atau faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini sering cerita ini yang disampaikan oleh para ulama ketika ngebahas tentang sunnah menikah. Ada 3 orang sahabat. Yang satu ahli qiyamul lail, enggak pernah tidur malam. Tidak pernah tidur malam. Fokus wanita. Rasul pasti menang. Nah, tetapi dari angka mereka itu bagus. Rasul menikah. Ulama mereka ini seakan-akan gaya ngomongnya itu menunjukkan bahwa amalnya Rasul itu di bawahnya mereka. Karena mereka nggak tidur sama sekali. Rasul tidur, terus bangun. Yang satunya lagi puasa full. Rasulullah kadang-kadang nggak puasa. Bukan kadang-kadang, banyak nggak puasanya. Puasa di waktu tertentu. Dan Rasulullah menikah. Ini mereka saat itu ngerasa sedang melakukan amal yang lebih baik. Tetapi mereka tetap sadar, kita tetap kalah kalau dibandingkan sama Rasul. Lalu sampailah omongan tadi kepada Rasul SAW, ditegur oleh Rasul SAW. Ama ini, aku mu anam, ketahuilah aku itu bangun dan tidur. Malam ya aku ada masanya bangun, ada masanya tidur. Wa asum wa aftir. Aku puasa dan aku juga nggak puasa. Malah di Islam ada beberapa hari yang haram kita berpuasa. Hari raya, nggak boleh sampean puasa. Nanti ini 11, 12, 13. Ini tiga hari disebut hari tasyrik. Haram puasa, suruh makan, suruh menikmati. Ini mazhab kita. Kemudian ada juga hari nanti yang diharamkan puasa. Seperti Yaumus Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban. Jika ada kabar angin, hari ini puasa tapi nggak ada buktinya, malah haram berpuasa. Nanti itu akan kita bahas pada babnya. Jadi ada hari-hari yang dilarang malah berpuasa, suruh iftar. Dan Rasul mengatakan juga, wa atazawwajun nisa, dan aku pun juga menikah. Ini tiga-tiganya kena ini. Yang nggak mau tidur malam, yang nggak puasa terus, yang nggak mau menikah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ini adalah adab sunnahku. Aturan agama. Yang nggak mau melakukan ini bukan golonganku. Jadi ini juga termasuk hadis kuat ya, yang menjelaskan keutamaan menikah. Jangan dikira saya nggak mau nikah, saya kuat kok. Nikah. Karena kadang-kadang di nikah itu ada keistimewaan. Ada pengangkat derajat yang lebih dibanding di luar nikah. Ini ajakan kan? Ini dalam bab mengajak, menunjukkan keistimewaan. Jangan dikira ibadah itu kuat-kuatan. Saya kuat gak tidur malam full. Saya gak tidur sama sekali. Fokus sholat aja malamnya. Oh saya puasa terus. Enggak. Islam itu ngajak kita menyembah Allah, mengikuti aturan yang dibawa oleh Rasulullah. Nyembah Allah, mengikuti aturan Allah sesuai dengan adabnya Rasul. Bukan menyuruh kita nyembah Allah sesuai keinginan kita. Dengan gaya hawa nafsu kita. Itu salah. Kita disuruh menyembah Allah sesuai aturan Allah, sesuai adab Rasulullah. Bukan menyembah Allah dengan hawa nafsu. Saya gak mau tidur, mau ibadah. Ini karena hawa nafsu. Saya mau puasa terus. Memang benar puasa bagus. Tapi puasanya karena merasa kuat. Saya gak mau nikah. Kerasa kepengen hebat. Nah ini salah. Ibadah Allah
Seperti nanti akan kita bahas banyak nanti di bab zuhud. Saya nggak mau pakai baju bagus, pokoknya pakai baju compang-camping terus. Nggak boleh. Kalau ada rezeki nikmati. Allah senang kamu merasakan nikmat yang diberikan oleh Allah. Nanti ada seperti ini banyak di agama kita. Jadi kita nyembah Allah itu bukan sama seperti menuruti hawa nafsu, bukan. Nyembah Allah itu ikut aturan. Nah seperti ini. Faman ahabba fitrati falyastanna bisunnati. Yang senang, yang cinta dengan adabnya Rasulullah, maka ikuti sunnahnya Rasul. Selanjutnya, tanakahu takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah hatta bisikit. Nikahlah kalian, perbanyak keturunan. Perbanyak keturunan. Karena sesungguhnya aku berbangga, ya. Aku berbangga di hari kiamat nanti dengan banyaknya umat. Walaupun bisikit. Walaupun anaknya ini hitungannya anak keguguran, aku juga bangga. Jadi Rasulullah SAW ini nanti dibangga. Di akhirat aku akan bangga dengan banyaknya umat di hari kiamat. Walaupun itu anaknya kalian keguguran, itu tetap terhitung. Tetap terhitung. Sampai seperti ini ya Rasul mengatakan. Nikah, perbanyak keturunan. Walaupun meninggal anaknya, tetap nanti dibanggakan oleh Rasul SAW. Dan ini salah satu yang dikejar ya, yang dikejar sama ulama. Mereka menikah itu kepengen keturunan yang soleh, yang melanjutkan dakwah orang tuanya, melanjutkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ini yang dicari, bukannya mereka takut punya keturunan, enggak, kepengen banyak. Malah ada riwayat dari Rasulullah SAW, man taraka tazwij makhafatal ilati falaysa minni. Di sini ilah. Barang siapa yang meninggalkan pernikahan makhafatal ilah, karena takut ilah. Ilah ini jadi penanggung jawab. Ya, punya tanggung jawab. Takut punya anak, takut punya cucu, takut punya istri. Takut dia jadi kepala keluarga, aduh nanti banyak yang dinafkain, banyak yang diurus. Nah, barang siapa yang meninggalkan nikah karena takut ini, takut purna keturunan, takut ngurusi capek, falaisa minni, dia bukan dari golonganku. Jadi ulama memang mengejar karena hadisnya Rasul. Mereka nikah ingin menyenangkan Rasul, membanggakan Rasul, kepengen punya anak yang banyak, membanggakan Rasul di kiamat nanti, dan mereka menikah menunjukkan bahwa mereka ini enggak takut punya anak. Karena takut punya anak, takut tanggung jawab, ini tanda-tanda bukan golongan umatnya Rasul. Muslim, ini tanda artinya muslim, enggak kafir, enggak. Cuma bukan golongan mulia dari umatnya Rasul SAW. Nanti selanjutnya baru kita akan bahas dari mulai sisa-sisa hadisnya. Ini banyak ini hadisnya. Banyak dari hadisnya dan banyak juga dari kalamul sahabat dan tabi'in tentang ajakan menikah. Insyaallah kita akan bahas minggu yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Semakin bisa mengerti syariat Rasulullah SAW. Hadza minni wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.